infak dan sedekah itu melalui Lasisnu. Saya juga belum tahu gambaran Lasisnu di Ranting Arjosari pengelolanya gimana. Nah, kalau memang sudah berjalan, pengelolanya sudah jelas, nanti kita pendampingan. Kenapa? Ya nun sewu, karena kita ini adalah tertib administrasi, tertib aturan. Karena saya juga dengan sahabat-sahabat di tim ini tidak selamanya menjadi pengurus. Nanti ada kader-kader baru sesuai aturan organisasi. Kita tidak mempersulit, semua pengurus kan selama ini belajar, kan? Tapi nanti jika tertib sesuai aturan, yang mendapatkan manfaat banyak itu ya jamaah, ya warga kita sendiri. Kenapa? Saya itu berharap jangan sampai pengurus itu jadi urusan, kan ribet. Karena apa? Sudah jadi pengurus tidak ada bayaran, mencari kader sulit, kan? Sudah mendapat kunjungan yang belum tentu baik untuk kita. Makanya sekecil apapun kita bertugas itu seharusnya sesuai aturan. Makanya kami di sini sebagai pengurus di MBC Lasisnu, untuk turba ini adalah kewajiban kita sebagai amil. Karena apa yang kita terima dari beberapa ranting yang dari setoran 25% itu kegunaannya pertama untuk program, kedua untuk operasional, yang mana operasional tidak harus lebih dari 20% yang didapatkan. Dan 80% tidak boleh digunakan untuk hal lain, baik bagi organisasi, kecuali itu dalam arti program. Jadi dikembalikan lagi program itu ke masyarakat yang membutuhkan, seperti pendidikan, perekonomian, sosial, hijau, dan sebagainya. Makanya beberapa dari ranting itu yang sudah berjalan itu adalah untuk bantuan kematian, terus bantuan beasiswa santri, itu yang kembali kepada warganya sendiri. Yang disetorkan ke MBC dan PC nanti juga kembali ke ranting lagi. Di ranting itu ada program apa? Jadi setiap kegiatan itu bisa diambil uang yang disetorkan ke MBC dan PC, tapi harus sesuai program dan sesuai dengan kepatuhannya. Beberapa kasus kemarin itu ya dari beberapa kecamatan ini ranting, ada beberapa ranting yang tidak setor, sedangkan warganya itu butuh bantuan untuk beasiswa sekolah. Dan MBC, karena MBC menerima dari beberapa ranting yang aktif itu, sedangkan yang meminta beasiswa itu rantingnya tidak aktif, kita tawarkan di ranting mau enggak mengeluarkan dana Lasisnunya. Kalau di ranting mau mengeluarkan, MBC juga mengeluarkan, PC juga mengeluarkan, jadi nilainya tidak sedikit. Tapi berhubung rantingnya tidak mengeluarkan, kita karena kita tertib SOP, jadi kita belum bisa mengeluarkan, kecuali kalau memang dana MBC itu besar. Tapi di lapangan dari 80% kan dibagi dari 5 bagian. Seandainya mungkin nanti muslimat mengadakan santunan anak yatim, bisa diambil. Mungkin yang lain ada untuk sosial kematian, boleh kembali lagi ke warga buka program. Tadi juga ada yang tanya, kalau untuk pembangunan musola, masjid, apa boleh? Selama itu kepentingan untuk umat itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk kantor memang tidak, karena manfaatnya kan bukan kembali ke warga, kan ke pengurus. Jadi nun sewu, nanti untuk pengelolaan Lasisnu itu harus sesuai aturan, biar apa? Biar tujuan dari Lasisnu itu mengena pada jamaah, pada warga. Untuk di Arjosari, ya nun sewu, selama ini dari MBC belum pernah mendapatkan laporan bagaimana pengelolaan di Arjosari, mendapat berapa, untuk digunakan apa, laporan seperti apa. Jadi kita belum bisa membackup jika ada kasus-kasus di masyarakat. Seperti kemarin itu ada kasus di ranting, salah satu ranting itu yang ternyata dimanfaatkan oleh oknum sehingga menjadi polemik di warga. Jadi kita juga tidak bisa membackup.
Karena selama ini tidak ada laporan mendapat berapa, kegunaannya untuk apa. Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya, bahwa nanti yang dicap bukan lain adalah NU-nya. Yang saya takutkan nanti begini, ikut NU, wis nari urunan, wis manfaatin masyarakat ukurannya. Jangan sampai nanti warga kita itu dilayani oleh yang lain selain NU, sedangkan kita kegiatannya sudah kegiatan NU. Jadi nanti kita menebar manfaat ke-NU-an ini lebih banyak lagi, dalam arti yang pengelola adalah Lazisnu. Makanya di pengurusan Lazisnu itu kita mengambil dari semua lembaga dan banon. Ada dari NU-nya, ada dari Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPP. Biar apa? Biar tahu. Lazisnu MWC Kecamatan Kalitare. Untuk acara yang ketiga yaitu tanya jawab, mohon kepada semua yang hadir di majelis ini untuk menyampaikan unek-uneknya tentang masalah koinisasi atau Lazisnu. Monggo jumatan para bapak yang mau bertanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang telah disampaikan mengenai Lazisnu dan mengenai tadi amil, yang dikatakan amil syar'i. Karena gini, di dalam suatu tempat itu masalah amil syar'i itu ada yang bertanya. Pertanyaannya begini: apakah di dalam amil syar'i ini itu ada di dalam undang-undang atau ada di dalam kitab? Kalau kitab itu kitab yang maksudnya kitab yang apa, terus mungkin kalau hadis itu ada pasalnya pasal berapa, ayatnya ayat berapa. Ini pernah ada yang menanyakan, karena pertanyaan yang semacam itu saya kira kalau menurut saya juga masuk akal. Karena apa? Kadang-kadang yang kita ini tahu tapi yang di sana tidak tahu. Oleh sebab itu bisa yang menjadikan apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bisa menjadi bumerang bagi kita. Sementara itu Pak, terima kasih. Itu adalah minus dalam hal segalanya. Tapi sebenarnya pada kenyataan kalau tentang kegiatan luar biasa, saya akui. Satu, itu cerita tentang Arjo Sari. Yang kedua, yang terjadi di lapangan seperti yang dikeluhkan Pak Kuat tadi. Kalau kita uang dari warga kemudian diunggah nirono, mesti ada yang gembrendang warga. Ngomong gini dia ora butuh. Seperti yang dikatakan tadi, dia kan sebenarnya menuntut dasar opo. Kok sampai dijaluk cak mulu. Nah, itu sebenarnya seperti itu keluarnya. Itu loh yang disampaikan oleh Pak Kuat tadi. Dasarnya sampai takon dasar, bukan saya yang ditanya tapi bilalah Pak Kuat. Cara sing ditakoni kula, ya tak dijoki kita pikir ngono. Jadi yang ditanya Pak Kuat, ngoten. Jadi itu seperti itu Mas. Ini kisah di lapangan loh ya. Kisah di lapangan. Kalau memang di kita itu uang dari warga, kok diunggah deh, kasih gembreng. Seperti itu. Itu yang terjadi termasuk poin. Yang kedua, Arjo Sari itu walaupun dibilang minus, hari santri itu bisa setor 18 juta kalau nggak salah, kalau nggak 17. Itu padahal dibilang oleh atasan termasuk MWC Arjo Sari ke NU-ane kurang. Ternyata uang hari santri untuk bangunan itu tak ceritani Arjo Sari itu dibanding dengan yang lain. Ya kalau kita masih kalah dengan Rejo Wilangun karena orangnya banyak. Kalah masih dengan Kadirjo. Tapi dibanding dengan desa yang termasuk Tumpah Arjo dan Kali Asri, luar biasa Arjo Sari Jaya Agung, luar biasa. Babatan yang dibilang oleh orang MBC, maaf saya juga pengurus MBC, katanya orang Muhammadiyah, itu loh masih dapat 2 juta. Dia bukan orang Muhammadiyah. Kalau kita mau masuk semua sing bibit dia mau ternyata. Itu loh.
Itu yang terjadi di Arjosari, Mas. Ini mohon maaf cerita saja, masih cerita tentang di Arjosari. Terus selanjutnya tentang 20%. Kalau 20% tadi sudah dikatakan untuk operasional. Apakah 20% yang disetorkan itu tadi untuk operasional itu hanya untuk operasional MBC ke atas, atau ranting juga dikasih bagian dari itu, atau ranting ngambil sendiri dari yang sisanya 20% itu tadi? Itu pertanyaannya di situ. Jadi nanti kita biar nanti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Puan, ya nanti akan setor walaupun tidak semaksimal mungkin. Selama ini Arjosari berjalan baik. Kenapa? Berjalan baik kenapa? Uang yang dari warga itu dikembalikan ke warga semua. Bahkan operasional pengurus itu tidak ada sama ini, teman-teman. Semua dukuh itu ngambilin. Itu enggak ada uang transportasi sama sekali. Ini yang terjadi karena enggak berani uang dari warga. Itu yang terjadi di Arjosari loh. Maaf, ini saya cerita apa adanya. Itu yang terjadi. Jadi uang operasional yang itu ngambil dari koin itu enggak ada sama sekali. Kalau di Arjosari semuanya ditasarufkan untuk warga. Gitu. Itu yang terjadi. Ya disisakan nanti kalau ada sesuatu itu baru ngambil dari situ. Itu yang sementara ini yang terjadi di Arjosari seperti itu. Jadi nanti mohon dijelaskan yang 20% tadi hanya untuk sana, tapi enggak ada kembali operasional untuk ranting atau tidak. Itu terima kasih, itu saja dulu yang saya sampaikan. Terus ini terkait pandangan kula nggih. Terkait keenunan di Kalipari sebenarnya merata. Yang belum merata jenenge kan pengurus dari atas ke bawah tidak pernah mengetahui atau sering silaturahmi ke bawah. Hanya kan mengundang. Sehingga apa? Cerita dari bawah itu tidak sampai ke atas. Sehingga di atas seolah-olah menganggap bahwa yang tidak tampil, yang tidak sering kumpul dianggapnya lemah keenuannya. Sebenarnya kan tidak. Seperti yang saya ketahui Kali Asri ini kan sebenarnya lebih minim, lebih kurang aktif ketua rantingnya. Ternyata tadi saya turba tentang rajin ke sana, sebenarnya tidak seperti itu. Mereka hanya menuntut bagaimana pengurus dari MBC itu sering turba, sering ngopi bareng, sering memecahkan masalah di lapangan. Karena tidak harus instruksi dan instruksi, tapi bagaimana solusi di bawah seperti jenengan kan ditanggapi yang 3 paket kok disetono ke atas kan tenan. Nah itu kan harus penjelasan secara detail kan tenan. Tidak harus kita mengambang, mengira-ngira. Nanti takutnya kok enak temen kan tenan. Sebenarnya yang kita ketahui untuk kegiatan KNU sebenarnya itu sudah merata. Yang belum merata itu adalah tanggung jawab dari atas ke bawah. Kan seperti ini kan Lazino, karena mungkin saya di tahun ini dijadikan wakil, saya sering harus kita turba. Jangan hanya mengundang. Turba itu lebih enak menerima unek-unek dari bawah. Jadi jenengan sebenarnya kita 3 bulan sekali kan tenan. Terus dihitung setiap bulan gimana kan tenan? Kan hasilnya tidak sama. Ya dihitung pada saat kumpul jenengan akui 100% di 3 bulan itu. Karena tenan. Kejadian seperti ini kan tidak di sini saja. Di ranting-ranting yang lain, di MBC yang lain juga sama. Tapi yang menjadi pokok permasalahan nanti, karena ini adalah aturan lembaga, aturan yang sudah di SK-kan sesuai, kalau di Lazino itu sesuai amil pemerintah, yang dianggap 20% ini operasional. Di Kali Asri kita beratkan setor 1.000 lah, dapat Arjosari 1.000 dapatnya. Kan 25% kan setor ke atas. MBC hanya mengambil 15%. Dari 25% MBC berapa? MBC setor ke PC-nya 25% lagi, terus operasionalnya 20%. Betul.
dari 25% kan dari MBC berapa persen, PC berapa persen, BC, apa BB, BB 15 10. 15 untuk MBC. Terus Nah nantinya itu ke 15% MBC itu kan dari rantai-rantai yang dikumpulkan dari satu dijadikan 10%, apa 100%, itu diambil 20%. 20% kalau dapatnya hanya 1000, ya 200 yang dioperasionalkan. Nah di rantai yang 75% tadi, sisanya di 25% dijadikan 100%, diambil 20% untuk operasionalnya. Seperti itu. PC, PW, PB sama seperti itu. Jadi mengambil dari 75% dijadikan 100%, baru diambil 20%. Tapi dengan adanya jenengan setor ke MBC, PC dan PW, jenengan ada kegiatan, jenengan sakit ngunduh, kita kurang dana. Kita bilang ke MBC, ya dikeluarkan. Kan kita dari MBC dan PC kan kembali lagi ke jamaah lagi, apa yang mereka programnya, apa yang sudah dikerjakan. Kembali lagi, bahkan nilainya lebih besar lagi mungkin. Seperti kemarin darah wajah nih, setornya hanya berapa? Di sana ada kegiatan. Dari PC lo dapat 20 juta. Dari mana? Karena dari program PC yang mengambil bulan itu wajah. Kan loh. Seperti jenengan, setornya kan bukan mesti. Tapi jenengan waktu itu bulan itu mengadakan acara. Dan di PC yang mengajukan acara itu sudah ada. PC juga mengeluarkan, toh kembali ke jamaah, semakin besar lagi. Tapi jenengan buatan setor, ya jenengan keluar hanya uang di warga jenengan, toh tidak bisa mengambil dari yang lain. Kan ada? Yang menjadi lebih besar nanti kan, setiap program jenengan kan tidak harus sama dengan ranting-ranting yang lain. Pertemuan ada juga rasis nih. Padahal beliau-beliaunya itu adalah orang-orang terkemuka di dalam agama, ya loh. Tapi mengapa beliau mendapatkan koin tapi diambil koinnya, diambil komplongnya, kok tidak ada isinya? Nah itulah ya kan yang menjadi bumerang kita sebagai orang NU, Pak. Itu saya pernah mendengar, apa itu betul atau tidak? Tapi nyatanya itu yang bilang itu orang beneran disampaikan pada orang banyak, lek orang bener diomongnya pernah jadi kerumah imam, Pak. Itu ini ya. Terus alhamdulillahnya kalau di Kalirejo itu memang semacam itu beneran, Pak, ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Arjosari bisa nututi walaupun toh seperti apa, Pak. Ya, Amin, amin. Masyarakat Arjosari ya seperti itulah. Maka dari itu seandainya dikasih kain itu, wah ya kayak kain kan dulu yang berantas terus mancing ya, Bu ya. Tapi kadang-kadang dikasih kain nggak mau, belum mau lah istilahnya. Mungkin belum ada penjelasan dari teman-teman kita juga belum ada penjelasan. Jadi sementara ini memang disampaikan kepada kaum itu apa, yaitu yang berupa sembako, yang harganya dari harga sembako itu sekitar 200. Kalau boleh tahu totalnya 1 triwulan, kenapa? 1 triwulan. Pinten Pak yang paling besar? Waduh lagi. Sampai pinten juta? Oh, ya bisa sampai kalau 200 kali 10 ya kan 2 juta. Ya. Oh, setiap triwulan? Iya, setiap triwulan. Ya, mungkin itu apa? Sebenarnya kalau melihat potensinya, dan saya kan juga di Muslimat sering berinteraksi sama Biaro, sekali Hajah Putri, itu saya lihat potensi di sini luar biasa besar. Memang kalau menggerakkan ibu-ibu itu kadang-kadang di rotok macam ibu-ibu saya untuk kegiatan konten kota amal dan konten itu memang biasanya jalan. Ya, mungkin Muslimat sama Fatayat ini dijabil dan semua elemen ditegakkan. Nah, itu gini Bu, masalah pada Fatayat dan Muslimat. Seandainya ada kegiatan dari Fatayat Muslimat, ini masih ini juga ikut andil Bu. Beneran ikut andil. Ya, entah berapa ratus ikut andil. Ya toh Pak ya, ikut andil ya. Ini Pak, Bu Pak Zaid pernah ikut jadwal itu. Itu beliau aja yang kan
di sini kalau salah ketua mata musliman Ibu Yara lah. Musliman yo. Ketua katanya. Oke. Di sini kok. Ibu Yara niku nggih ada, terutama lingkup kegiatannya di Arjosari sendiri memang sangat aktif. Iya. Memang dan musliman juga sering dulu dipertanyakan kenapa nggak mau aktif, ternyata di dalam menggerakkan. Tapi kalau keluar ke PAC bukan terlalu, saya saat ini pun meskipun tidak terlalu bisa keluar, beliau lebih sering ngopeni yang di dalam, terus ngaos, ngoten itu memang aktif sekali. Mungkin 2 juta niku dibanding kali reca memang kasih B nih, tapi pun saya saja. Ya mudah-mudahan nanti gitu Bu. Amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Amin.